Bunuhnya Khalifah Utsman meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga. Pemberontakan pun terjadi di mana-mana. Ali menginginkan agar pemberontakan ini segera diamankan lewat pembaiatan. Muawiyah punya pandangan yang berbeda. Baginya pembunuh Utsman lah yang harus ditemukan lebih dulu. Baru Ali ini dibaiat sebagai khalifah. Ini sesuai dengan cerita Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari yang mengisahkan jika tabi'in paling terkenal bernama Muslim al-Khawlani datang menemui dan menanyai Muawiyah, "Kenapa kau menunda pembaiatan kepada Ali? Apa kau menentangnya, Muawiyah?" "Ya enggak lah," kata Muawiyah, "aku cukup tahu kalau Ali itu lebih baik dariku. Tapi kalian juga harus paham, yang terbunuh nih Utsman. Aku ini sepupunya. Aku nggak mau terjadi fitnah. Sampaikan pesanku pada Ali. Temukan pembunuh Utsman terlebih dahulu, baru aku akan berbaiat kepadanya." Pesan ini lalu diteruskan. Ali menjawab, "Nggak bisa begitu. Berbaiat dulu padaku, baru dia bisa tuntut itu padaku." Jadi jelas, dalam kasus ini mereka nggak memperebutkan kekuasaan sama sekali, karena dialog tentang kekuasaan nggak dimuat dalam riwayat tadi sama sekali. Lantas, kalau bukan memperebutkan kekuasaan, kenapa mereka sampai berperang? Jadi Ali ini sempat mengutus prajuritnya menyampaikan pesan pada Muawiyah. Isinya berupa negosiasi pembaiatan. Sebelum pesannya sampai, disabotase lebih dulu oleh si Yahudi Ibnu Saba. Isinya malah dipelintir kalau Ali ini akan segera memerangi Muawiyah karena nggak mau berbaiat. Pesan serupa juga sampai ke Ali. Kalau Muawiyah sudah siap berperang dan menolak mentah-mentah negosiasi pembaiatannya tadi. Fitnah lagi. Fitnah Ibnu Saba berhasil. Terjadi kesalahpahaman. Perang tak terhindarkan. Maka bertemulah kedua pasukan ini di daerah Siffin. Maka disebut Perang Siffin. Dalam sejarah Islam, Perang Siffin ini adalah perang saudara kedua. Ibnu Katsir menyebutkan pasukan yang berada di bawah komando Sayyidina Ali itu berjumlah 120.000 pasukan, sedangkan pasukan Muawiyah itu berjumlah 60.000 pasukan. Lalu siapa yang memenangkan pertempuran ini? Sejarawan berbeda pendapat. Sebagian menyebut jika pertempuran keduanya berjalan imbang, maka disepakatilah tahkim. Sebagian lagi menyebut jika pasukan Ali yang mendominasi pertempuran, pasukan Muawiyah yang terdesak lalu mengangkat tinggi musyaf Al-Quran dan mengusulkan tahkim. Sebagian lagi menyebut jika mereka sebenarnya belum sempat bertempur atau berperang dan langsung memutuskan tahkim. Jadi tahkim ini apa sih? Sederhananya begini, tahkim itu usaha perantara dalam meleraikan sengketa atau semacam memilih seseorang untuk dijadikan hakim, kemudian hakim tersebut yang memutuskan perselisihan orang yang memilihnya tadi. Makin ribet jadinya. Gini deh, dalam hal ini yang berselisih kan Ali dengan Muawiyah. Mereka lalu memilih orang paling tepat untuk memutuskan bagaimana perselisihan ini bisa terselesaikan dengan damai. Maka Ali mengutus Abu Musa al-Ash'ari dan Muawiyah mengutus Ammar bin Ash. Singkat cerita, hasil dari tahkim Siffin adalah Ali memimpin di daerah Kufah, sedangkan Muawiyah tetap menjadi amir di Syam. Nah lo bang, buku yang saya baca nggak kayak gitu bang. Perasaan Ammar bin Ash ini menipu. Akhirnya Muawiyah ini merebut kekuasaannya Ali. Nggak begitu, nanti kalian akan tahu. Dari hasil perundingan tadi, ada kelompok yang merasa keberatan. Mereka sebut tahkim tadi ini nggak sah karena menyalahi Al-Quran. Di zaman Nabi mana pernah melakukan hal-hal yang semacam itu. Maka kelompok ini keluar dari barisan Khalifah Ali. Keluar dalam bahasa Arab, asal katanya khoroja. Kalau orang yang keluar disebut khorizun. Kalau banyak yang keluar disebut khawaris. Jadi khawaris ini adalah kelompok yang keluar, yang membelot, yang sok tahu, sok berilmu, sok merasa paling faham melebihi Ali lagi, yang jelas-jelas mufti di zamannya. Hati-hati kawan-kawan, kalau ada orang sekarang banyak keluar di media merasa dirinya yang paling benar lalu melecehkan ulama kita, bisa jadi ini titisan kaum khawarij. Kalian pernah nggak nemu orang yang seperti ini? Coba sebutin di komen. Orang-orang Khawarij ini mengadakan rapat tertutup dan disepakatilah jika yang melakukan tahkim tadi adalah kafir dan darahnya halal untuk dibunuh, maka segera direncanakan pembunuhan. Orang yang dipercayakan untuk membunuh Ali itu bernama Abdullah bin Mulzam, membunuh Muawiyah itu Huzaz As-Tamim, dan yang akan membunuh Ammar bin Ash itu bernama Bakar At-Tamim. Ammar bin Ash selamat karena sempat mengelak. Muawiyah tak pergi ke masjid karena sakit. Malangnya Ali wafat setelah ditusuk pisau beracun oleh Abdullah bin Mulzam. Innalillah. Untuk sedikit informasi, Abdullah bin Mulzam ini adalah seorang penghafal Quran dan di zaman Umar sempat diutus ke Mesir untuk mengajarkan Quran di sana. Coba deh aku tanya, kalian tahu nggak alasannya kenapa seorang yang udah penghafal Quran bisa-bisanya punya pikir membunuh sahabat Rasulullah? Komen ya, besok part penutupnya.